Oke, baik. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman fasilitator. Kita ketemu lagi di sosialisasi untuk Gokil bulan Juni ya. Bulan Juni. Benar ya, bulan Juni ya. Untuk bulan Juni, malam ini temanya untuk yang bulan Juni ini adalah menanti roh kebenaran. Itu adalah tema untuk atau bacaan Injil untuk minggu kedua ya, minggu kedua di bulan Juni. Jadi pada hari perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya mari kita mulai dengan doa. Kita awali malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, syukur dan terima kasih karena kami boleh berkumpul pada malam hari ini. Kami para fasilitator di lingkungan bersama dengan ketua lingkungan bersama-sama berkumpul di sini untuk sosialisasi untuk kitab suci lingkungan bulan Juni ini, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan evaluasi. Ya Tuhan, mohon rahmat-Mu, terangilah hati kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu di sini, untuk dapat bersharing bersama di sini, mendengarkan dan kemudian menanggapi apa yang topik yang akan kami bawakan pada malam hari ini. Dan utuslah roh-Mu juga agar nantinya kami boleh mewartakannya kepada setiap makhluk, khususnya adalah bagi warga lingkungan di mana kami berada. Ya Tuhan, kami hanya alat-Mu di sini. Kami percaya bahwa Engkau sendirilah yang berkarya dalam seluruh karya pewartaan ini. Dan kami mohon roh-Mu yang senantiasa menuntun kami. Berkatilah juga orang-orang yang akan malam hari ini akan membawakan sosialisasi, Eki dan Mbak Ati dapat membawakan dengan baik. Amin. Dalam ya baik ya baik Bapak Ibu dan teman-teman fasilitator, seperti tadi saya sampaikan, jadi malam hari ini kita akan sosialisasi untuk materi bulan Juni dengan mengambil minggu kedua. Jadi Tritunggal Maha Kudus kalau pada hari ini adalah Pentakosta ya. Kita harapkan hari ini juga Roh Tuhan tercurah atas kita semua untuk biasa dapat mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Malam ini sosialisasi akan dibawakan oleh Mas Eki dan Mbak Ati. Ini kolaborasi antara ibu dan anak. Nanti boleh juga mungkin Bapak Ibu kalau mau di lingkungan mau kolaborasi juga boleh nih. Kalau ada 2 orang atau lebih fasilitator, kita bisa bersama-sama gitu ya, saling melengkapi. Baik, kalau gitu kita bisa mulai lagi, mulai saja sosialisasi malam hari ini. Kami persilahkan Mas Eki dan Mbak Ati untuk memulai. Terima kasih Mas Wawan. Selamat malam Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini saya membawakan kegiatan malam ini bersama Mas Egi. Sebetulnya yang Mas Wawan minta saya membawakan, tapi karena saya nggak siap,
sementara waktu itu untuk lingkungan kami, saya udah minta tolong Egi untuk membuat Gokil ini. Dia udah siapin, udah buat, udah baca-baca, maka saya minta Mas Wawan supaya kami join berdua. Jadi nanti yang menjelaskan Egi, saya yang baca-baca, yang lainnya ada nambah-nambahin. Tapi kami memang untuk menyiapkan ini, kami berdiskusi berdua karena awalnya bahannya agak bingung, terus kemudian setelah kami Egi buat, terus kami diskusi, dan ternyata bahannya sama dengan bahan yang diberikan oleh Bapak Uskup dari ayat 14 ya sampai 19 itu sama. Jadi memang itu suatu kesatuan. Ya, Egi, silakan Egi. Selamat malam Bapak Ibu. Jadi kita mulai pertama-tama ini dengan lagu pembuka. Sebentar.
Berikutnya untuk doa pembukaan, karena tadi sudah dibuka dengan doa oleh Mas Wawan, saya rasa bisa kita lewatkan. Berikutnya ini untuk pengantar dari KKS Pusat. Jadi Yesus berulang kali dalam amanat perpisahannya menjelaskan tentang akhir tugasnya di dunia dan ia akan pergi menghadap Allah Bapa di surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Dia akan menjemput kita kembali dan karena kita belum mampu untuk mengerti akan maksud Yesus tersebut, maka ia mengutus Roh Kudus-Nya yang akan memberikan bimbingan kepada kita supaya kita dapat mengerti akan kebenaran iman yang kita pegang. Berikutnya untuk bacaan yang baca hari ini, yang akan dibacakan oleh Bu Ati. Bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Dari bacaan yang tadi, ada beberapa yang muncul menjadi suatu pertanyaan. Satu, di sini tampak bahwa Yesus mengatakan bahwa dia tuh tidak pergi. Itu kelihatan dari ayat sebelumnya sebenarnya. Nah, Yesus mengatakan kata perpisahan dalam hal ini kan. Yesus mau pergi kemana? Lalu Yesus mengatakan dia akan memberikan Roh kebenaran. Siapa atau apa itu Roh kebenaran? Lalu dia berfungsi sebagai apa? Kenapa kita diberi Roh kebenaran? Perlunya apa untuk kita? Kenapa dia diminta untuk mendampingi kita? Lalu dia juga dikatakan segala yang Bapa punya adalah aku punya dalam perikop ini. Lalu kaitannya apa? Ada Roh kebenaran, ada Yesus, ada Bapa. Nah, hal-hal ini sedikit menjadi pertanyaan dan jawabannya sebetulnya tidak ada di perikop ini, tapi ada di perikop sebelumnya. Mungkin Egy bisa bahas mulai dari perikop sebelumnya. Berikutnya kita masuk ke bagian pembahasan. Jadi yang seperti disebutkan sebelumnya, untuk pembahasan ini saya mundur ngambil dari Yohanes 14. Dari Yohanes 14 ini ada beberapa yang saya warnai warna biru. Ini saya anggap sebagai satu topik. Jadi di sini Yesus berkata bahwa ia akan pergi ke rumah Bapanya. Ia pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan ia akan kembali membawa kita ke tempat yang telah ia siapkan itu. Dan kemana ia pergi, kita mengetahui jalannya. Berikutnya di Yohanes 14, saya warnai ini dengan warna ungu untuk topik-topik yang saya rasa berkaitan dengan konsep Allah Tritunggal. Di sini Yesus menyebutkan bahwa barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan lagi di bawah ia menyebutkan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kalau Bapak Ibu perhatikan di perikop ini, Yesus ada mengatakan secara eksplisit bahwa dia ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia sebanyak 3 kali. Dalam tradisi Yahudi ini, jika sesuatu topik diulang sampai 3 kali, itu menandakan suatu hal yang dianggap serius atau benar adanya dan bukan suatu kebetulan. Jadi penulis Yohanes ini ingin menekankan bahwa Yesus ini benar ada di dalam Bapa dan Bapa ini benar ada di dalam diri Yesus. Berikutnya di Yohanes 14, Yesus berkata,
Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah apa yang diberikan oleh Yesus? Ini akan kita lihat nanti di bacaan-bacaan berikutnya. Saya ingin menunjukkan bahwa di sini Yesus berkata, ia akan memberikan roh penolong, yaitu roh kebenaran. Di sini dia juga ada memberikan penekanan-penekanan akan Allah Tritunggal itu sendiri. Yang dapat kita lihat di sini, ia mengatakan bahwa roh penolong ini akan menyertai kamu untuk selama-lamanya. Di Yohanes 14:16. Kemudian di Yohanes 14:18, Yesus berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu dan akan kembali kepadamu. Berarti kan di sini ada penyamaan antara penolong yaitu roh kebenaran ini dengan pribadi Yesus itu sendiri. Di mana Yesus tidak akan meninggalkan kita, dia akan pergi dan nanti akan datang kembali, dan roh ini yang nanti akan datang juga akan menyertai kita selama-lamanya. Kemudian untuk roh kebenaran ini, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia. Dan sama juga di Yohanes 14:19, sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, merujuk pada Yesus. Sehingga kembali di sini ada disamakan antara roh kebenaran dengan Yesus. Kemudian di sini ada disebutkan di Yohanes 14:17 bahwa roh kebenaran ini akan menyertai kita dan akan diam di dalam kamu. Sedangkan untuk 14:20 Yesus mengatakan bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sehingga untuk bacaan Yohanes 14:15-20 ini lebih ditekankan akan kesamaan pribadi Yesus dengan roh kebenaran yang akan menyertai kita selamanya, yang tidak dilihat oleh dunia, dan akan diam di dalam diri kita. Ini kembali ada 3 kali pengulangan untuk topik yang sama di perikop ini. Untuk perikop berikutnya di Yohanes 15, ini juga ada pengulangan untuk topik Allah Tritunggal ini sebanyak 3 kali. Kita lihat di atas bahwa barang siapa membenci aku, yaitu Yesus, ia juga membenci Bapakku. Dan di bawahnya ada mereka membenci baik aku maupun Bapakku, yang disebutkan dalam satu kesatuan. Kemudian ada dikaitkan juga dengan penghibur yang diutus dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, yang akan bersaksi tentang aku. Sehingga di sini ingin ditekankan akan kebersamaan Yesus, Bapa, dan Roh Kudus yang tidak terpisahkan. Ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sempat timbul di bacaan hari ini, yaitu mengapa Yesus mengatakan kata perpisahan. Ia berkata demikian karena ia ingin pergi ke rumah Bapa dan ingin menyiapkan tempat bagi kita. Yesus memberikan roh kebenaran sebagai penolong. Dan roh kebenaran itu yang dikirimkan oleh Yesus akan tinggal dalam diri kita untuk menyertai kita, menghibur kita, dan memimpin kita dalam perjalanan hidup kita untuk menuju tempat yang disampaikan oleh Yesus. Saya maju lagi ke bacaan dalam Yohanes 15. Di sini ada disebutkan, tadi ada sempat disebutkan bahwa Yesus ada dalam diri kita, dan Yesus ada dalam Bapa, sehingga kita harus bersama Yesus dan Bapa. Kenapa demikian? Karena di sini ditegaskan oleh Yesus bahwa tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Ia menyuruhkan bahwa kita harus dalam persekutuan dengan Tuhan. Kenapa kita harus bersekutu dengan Tuhan? Karena sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, jika ia tidak tinggal pada pokok anggurnya, demikian jugalah kita tidak akan berbuah jika kita tidak dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab di luar aku, yaitu Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Konsekuensinya ketika kita tidak tinggal dalam Yesus adalah ia akan dibuang keluar lalu dibakar dalam perumpamaan Yesus tersebut. Kemudian kan tadi sempat ada pertanyaan, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku. Perintah apa yang dibicarakan Yesus? Dalam Yohanes 15 ini, Yesus menekankan, di sini juga ada pengulangan sebanyak 3 kali terkait perintah ini.
Yang pertama, Yesus mengatakan bahwa perintahnya adalah tinggallah di dalam kasih-Ku. Kemudian di bawahnya ia mengulang lagi, jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Dan yang terakhir ada pengulangan yang untuk ketiganya, inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti Aku telah mengasihi kamu. Ini merupakan poin yang disampaikan oleh Bapak Uskup dalam surat gembalanya yang dibacakan tadi pagi, bahwa kita harus tinggal dalam kasih Tuhan dan kita harus saling mengasihi kepada segala makhluk. Berikutnya baru kita masuk ke dalam bacaan kita tadi, yaitu Yohanes 16, 12 hingga 15. Di sini disebutkan bahwa roh kebenaran itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Di sini juga ada konsep Allah Tritunggal, yaitu bahwa roh kebenaran ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dari segala sesuatu yang didengarnya. Yang didengarnya itu berasal dari Yesus. Dan di bawahnya ada disebutkan bahwa apa yang Bapa punya adalah Aku punya. Sehingga di sini Yesus ingin menekankan bahwa apa yang disampaikan oleh roh kebenaran ini berasal dari dirinya sendiri, yang juga berasal dari Bapanya, dan ketiganya itu merupakan satu kesatuan. Dan roh ini akan memberitakan kepadamu tentang hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang yang disebut di sini ini dikaitkan dengan ketika Yesus akan pergi ke rumah Bapa dan ia akan menyiapkan tempat bagi kita. Sehingga hal-hal yang akan datang ini dikaitkan dengan bimbingan-bimbingan yang akan diberikan oleh roh kebenaran ini, sehingga kita dapat menuju ke tempat yang telah disiapkan oleh Yesus ini di rumah Bapa. Jadi untuk bacaan-bacaan tersebut dapat disimpulkan bahwa Yesus pergi mendahului para muridnya untuk menyiapkan tempat bagi mereka dan juga bagi kita. Maka tugas kita sebagai pengikut Yesus adalah untuk mengikutinya ke tempat yang telah disiapkan. Cara untuk mengikutinya adalah dengan melakukan perintah yang disampaikan oleh Yesus, yaitu untuk mengasihi. Untuk membimbing kita dalam perjalanan kita tersebut, maka Yesus akan mengirimkan roh penolong, penghibur, yaitu roh kebenaran yang akan memimpin dan menyertai kita dalam hidup kita. Roh ini menggantikan kehadiran Yesus dalam kehidupan para muridnya dalam membimbing dan menyertai mereka. Namun roh ini sendiri pun sama seperti Yesus, yang sama seperti Bapa, merupakan satu kesatuan, yaitu Allah Tritunggal atau Trinitas. Kemudian saya ingin mengangkat kembali kepada tema kita hari ini, yaitu menanti roh kebenaran. Menanti roh kebenaran yang disebutkan di sini itu bukan berarti kita menanti kehadiran roh kebenaran, karena konsep tersebut secara dasar ajaran gereja itu salah. Disebutkan dalam KGK, ini terkait sakramen baptis, bahwa pembaptisan itu merupakan kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus, atau bisa disebutkan sebagai karunia Roh Kudus. Dan siapa saja yang menerima pelajaran sehingga akan dibaptis, itu telah diterangi oleh Roh Kudus. Dan melalui pembaptisan, ia telah menerima sabda, yaitu terang yang sesungguhnya, dan kelak dapat menjadi terang itu sendiri. Kemudian ditekankan kembali dalam KGK 1285 dan 89, ini terkait krisma, bahwa sakramen inisiasi ini, yaitu ekaristi, baptis, dan krisma, ini tidak dapat dipisahkan. Dan sakramen krisma ini melengkapi rahmat pembaptisan. Ini sakramen ini merupakan peneguhan akan pembaptisan dan penguatan rahmat pembaptisan, yaitu buah-buah Roh Kudus itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari semenjak kita dibaptis, kita sudah menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu sudah mendampingi kita, bahkan membimbing kita dari sebelum kita dibaptis, yaitu dari semenjak kita mengikuti katekese bagi mereka yang dibaptis dewasa. Sehingga menanti roh kebenaran yang disebutkan di sini bukannya menanti kedatangan roh kebenaran, melainkan menanti bimbingan roh kebenaran itu sendiri.
Ini saya menggunakan gambar yang sudah sering dipakai dan kita semua pasti sudah pernah melihatnya, yaitu gambar Yesus yang mengutuk pintu tanpa gagang pintu. Di sini ingin ditekankan bahwa Yesus sama seperti Roh Kudus yang selalu menyertai kita, mendampingi kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Sehingga dia akan selalu ada di depan pintu tersebut. Namun pilihan untuk membuka hati kita terhadap ketukan Yesus itu sendiri itu merupakan pilihan kita. Sehingga ketika Roh Kudus membimbing, apakah kita mau mendengarkan bimbingannya dan mengikuti bimbingannya, itulah yang menjadi pilihan kita. Sehingga di sini ditekankan, saya mengambil dari bahwa Yesus dan Roh Kudus sama seperti Allah Bapa, tidak akan pernah memaksa. Ia akan selalu memberikan pilihan. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Baik, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kemudian kita masuk ke dalam pertanyaan refleksi. Bu, mungkin ada pertanyaan dulu dari yang sudah kamu jelasin seperti ini. Ya. Bapak Ibu itu maaf, Bapak Ibu tadi yang sudah dijelaskan oleh Egy. Nah, apakah ada pertanyaan sebelum membahas refleksi? Karena refleksi ini pun pertanyaannya harus dijelaskan. Jadi kita untuk membahas yang depan-depan tadi, apakah ada yang perlu diulang atau kurang jelas, silakan. Mbak Ati. Iya, Mas Abin. Iya, Yohanes dalam tulisannya selalu membuat kita bingung. Betul. Namun saya hanya usul saja kepada yang hadir di sini supaya menerangkannya, jangan membuat bingung apa yang ditulis karena memang sudah bingung. Karena audiensnya adalah kalau di Veronica itu lempeng-lempeng karena lansia ya. Tapi kalau audiensnya adalah mahasiswa, bolehlah kita berbicara ala filsafat. Tentu saja harus dijelaskan juga mengapa selalu 3 kali dalam adat Yahudi. 3 kali itu pernyataan yang ketiga adalah yang semakin dalam. Jadi kalau pertama domba itu cuma cempe, kalau yang diulang 2 kali itu sudah domba yang besar, kalau yang ketiga lagi adalah sekumpulan domba seperti itu. Jadi memang adatnya di sana seperti itu. Supaya kita tidak terjebak pada pengulangan ya seorang Yohanes yang membuat kita menjadi kok bulat ya gitu. Karena sebenarnya roh kebenaran adalah salah satu dari roh-roh yang ada yang diturunkan ketika 50 hari setelah Paskah. Saya kira terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abim untuk masukannya. Memang ini juga kami sudah diskusi ya, bagaimana menjelaskannya sejelas mungkin karena pokoknya supaya ibu-ibu lansia pun bisa mengerti gitu. Maka ini kami berikan dijembreng, istilah kata dijembreng supaya para fasilitator mengerti dulu, baru nanti bisa menjelaskan dan itu nanti bisa di-cut. Jadi kalau misalkan nggak perlu ayat-ayat dari 14 itu bisa dipotong, langsung yang ininya, yang ringkasannya itu bisa. Lalu kalau mau menjelaskan pakai PowerPoint yang diberikan yang satunya lagi yang sesuai dengan dari KKS KAJ itu bisa. Yang penting kita ngerti dulu itu dari maksudnya yang 16 itu apa, dari apa maksudnya, ada Bapa, ada Roh Kudus itu apa. Jadi itu menjelaskan itu supaya
kita ngerti dari mana asalnya, baru kita bisa menjelaskan ke orang lain. Itu Mas. Terima kasih. Yang lain mungkin? Mbak Atik dulu. Ya. Terima kasih. Jadi sebelum sosialisasi ini kan Mas Wawan sudah memposting bahan yang bentuk PDF itu ya. Ya, betul. Itu yang maaf ya, itu paling cocok di lingkungan kami karena itu bentuknya sederhana dan polanya juga apa sangat sederhana kalau dibandingkan maaf ya dengan teks yang disampaikan oleh Mas Egi dan Mbak Ati tadi. Jadi, kalau yang diposting oleh Mas Wawan dalam bentuk PDF itu benar-benar cocok dengan di lingkungan kami karena ya maaf ya kondisi di lingkungan kami, kondisi sosialnya kan ya sederhana. Jadi maaf kalau kami mungkin akan menerapkan dengan teks yang diposting oleh Pak Wawan itu yang hanya kalau tadi kan pertanyaan untuk membantu renungan kan banyak dari Mas Egi tadi. Kalau di PDF itu kan cuma dua aja. Jadi ya itu pun nanti sudah cukup panjang kalau seandainya banyak tanggapan dari umat. Jadi saya kira terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Kami mengerti, nggak masalah. Maka kami kasih, memang maksudnya ini hanya untuk menjelaskan 2 halaman itu maksudnya begini loh. Silahkan mau pakai yang mana, mau yang 2 halaman, atau PPT yang dari Mas Wawan yang sebetulnya juga ada, atau mau pakai ini, silahkan. Tapi ini kami pakai untuk menjelaskan kepada para audiens yang saat ini, untuk menjelaskan isi yang 2 halaman itu ini, dari mana asalnya. Itu maksudnya. Jadi saya mau menambahkan bahwa ini kan untuk sosialisasi bagi fasilitator yang nanti akan mengajar di lingkungan masing-masing. Ini akan saya kaitkan dengan refleksi di nomor 1 ini yang dari PDF, bahwa kita mengikuti Roh Kristus dan yang menuntun pada kebenaran sejati dalam dunia dan yang sekarang diliputi oleh kebenaran-kebenaran palsu. Jadi saya ingin menjelaskan ini secara keseluruhan dari Yohanes 14 sampai ke 16 sehingga jangan sampai kita sebagai fasilitator memberikan kebenaran-kebenaran yang menurut kita benar, tapi ternyata kita salah tangkap dari yang kita baca. Sehingga jangan sampai kita memberikan kebenaran palsu bagi orang-orang yang kita ajarkan. Sekian. Kalau masih ada lagi, monggo. Sebelum masuk ke yang refleksi. Apa yang dimaksud oleh kebenaran palsu? Nah, itu nanti kita akan bahas lagi. Oke, kalau nggak ada, silakan. Berarti, di dalam Pak Togi. Ya. Saya secara pribadi sih saya sangat apresiasi apa yang disampaikan oleh Mas Egi. Cuman memang untuk kalau kita masuk ke dalam kelompok lingkungan memang mungkin bahasa pemahaman teologi yang disampaikan mungkin agak rumit ya. Jadi apa yang dimaksud oleh Mas Egi, saya pikir sungguh sangat tercapai dengan apa juga yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Saya pikir tidak ada yang membuat kita menjadi bingung di sini, tetapi bagi saya pribadi sih malah sangat jelas karena berkat dukungan ayat-ayat yang lain. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Togi, terima kasih. Kami sih berharap ayat-ayat Yohanes itu sulit. Terus terang saya waktu dimintain tolong Mas Wawan, saya bilang saya nggak siap, saya bacanya aja saya nggak ngerti gitu. Sebenarnya saya butuh waktu untuk baca, sebenarnya kerjaan saya kan sebagai emak-emak lumayan banyak. Kalau baca itu takes time, jadi
waktu itu sebelum Mas Dawan minta, saya udah minta tolong Gigi, tolong kamu siapin untuk lingkungan. Kamu baca deh ini gitu. Nah, jadi saya sih berharap yang dijelaskan tadi itu bisa membuat kita ngerti dikit-dikit lah. Jadi kalau kita ditanyain sama orang lingkungan mengenai ini, kita bisa menjawab. Oke, kita lanjutkan ini dulu untuk refleksi. Karena ini yang bacaan pertanyaan refleksi ini itu membuat satu pertanyaan lagi. Apakah kita mau membuka hati agar Roh Kristus dapat menuntun kita pada kebenaran sejati? Kebenaran sejati itu ada di bacaan dari Kak Aji. Kita mau membuka hati apa tidak? Pasti mau membuka hati. Tapi lalu kebenaran palsu itu apa? Kebenaran palsu itu tidak disebutkan dari itu. Kebenaran palsu. Maka saya minta tolong Egi untuk jelasin dulu itu kebenaran palsu itu apa. Silakan. Ya, jadi untuk berikutnya saya akan mengambil dari Matius 7. Jadi kan tadi disebutkan bahwa Roh Kudus ini akan membimbing kita menuju kebenaran-kebenaran. Bimbingan-bimbingan tersebut tentu ketika kita ikuti akan membuahkan suatu tindakan yang kita lakukan. Untuk melihat apakah tindakan itu benar atas bimbingan Roh Kudus yang akan membawa kita pada kebenaran sejati atau menuju kebenaran palsu, dapat dilihat dari buahnya. Ini telah dikatakan Yesus kepada muridnya bahwa dari pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin kita memetik buah anggur dari semak duri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari kesimpulan tadi bahwa kita mengikuti perintah Yesus untuk mengasihi, untuk mengikuti Yesus menuju tempat yang telah disiapkan melalui bimbingan oleh Roh kebenaran atau Roh Kudus ini yang merupakan satu kesatuan dengan Yesus sendiri sebagai Allah Putra dan Allah Bapa, maka kita harus melihat buah dari perbuatan itu sendiri. Dan untuk melihat buah dari perbuatan itu sendiri, maka dibutuhkan pembedaan roh atau discernment. Untuk pembedaan roh, contoh yang paling terkenal dalam gereja Katolik adalah Santo Ignatius Loyola. Dia menuliskan latihan rohani. Saya mengambil hanya 3 nomor, dari nomor 331 hingga 333, di mana ia menekankan bahwa hiburan yang didapatkan oleh jiwa ini dapat datang dari malaikat baik maupun malaikat jahat. Malaikat jahat ini dapat berganti rupa menjadi malaikat terang, seperti serigala berbulu domba. Ia memulai dengan mengikuti suasana jiwa yang saleh, akhirnya menggiring jiwa itu ke binasaan. Maka untuk itu perlu dilihat dari awal, tengah, hingga akhir secara keseluruhan dari tindakan yang diambil, apakah itu mengarah kepada yang serba baik atau tidak. Jika tindakan tersebut membuat jiwa lemah, resah dan bingung, menyingkirkan rasa damai dan tenang serta tentram yang sebelumnya dimiliki oleh jiwa tersebut, maka bimbingan tersebut bukan berasal dari roh kebenaran. Untuk pembedaan roh ini ada banyak sekali latihan rohaninya yang disampaikan oleh Santo Ignatius, bahkan untuk ininya saja ada 4 minggu. Namun saya mengambil kesimpulannya bahwa untuk melihat secara cepat apakah tindakan yang dilakukan itu berasal dari roh kebenaran atau Roh Kudus itu apa bukan, maka Santo Ignatius memberikan semboyan ad maiorem Dei gloriam. Selama tindakan itu memberikan kemuliaan yang lebih besar kepada Tuhan, maka tindakan itu dapat dinilai berasal dari Roh Kudus. Namun jika tindakan tersebut tidak membawa kemuliaan yang lebih besar bagi Tuhan, atau mungkin membawa kemuliaan yang lebih besar bagi orang lain atau bahkan bagi diri kita sendiri, maka kemungkinan besar bimbingan tersebut bukan berasal dari roh kebenaran. Untuk mempermudah contoh ini, saya mengambil dari contoh yang diberikan Santo Ignatius dalam autobiografinya. Ketika Santo Ignatius ini belajar untuk
menjadi pastor di Barcelona, ia belajar Latin. Dia sering mendapat inspirasi teologi yang sangat menggugah hatinya, namun membuat ia menjadi tidak dapat fokus dalam pelajarannya. Namun kemudian ia menemukan pada saat ia mengikuti misa, pikiran-pikiran tersebut hilang dari kepalanya. Sehingga ia kemudian menarik kesimpulan bahwa pemikiran-pemikiran spiritual tersebut bukan berasal dari bimbingan Roh Kudus, namun berasal dari bimbingan roh jahat yang ingin mengganggu dia sehingga ia tidak dapat menjadi pastor. Kemudian kita masuk kepada refleksi kedua yang ada dalam PDF. Apakah kita sudah menjadi pelaku dan saksi nyata kebenaran Kristus sebagai tanda bahwa kita sudah memiliki Roh Kudus itu sendiri? Ya, oke. Saya balik satu dulu, yang satu berarti udah jelas ya. Jadi kita harus membuka hati supaya Roh Kristus yang dapat menuntun kita. Tapi nuntunnya yang bagaimana, kita harus selalu periksa bahwa itu benar-benar dari Roh Kudus dan bukan dari kebenaran yang palsu. Yang nomor dua, apakah kita sudah menjadi pelaku dari saksi nyata kebenaran Kristus sebagai tanda bahwa kita sudah memiliki Roh Kudus? Nah, itu juga kita mungkin bisa sharing dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah kita hadir dalam acara ini, itu kan juga untuk besarkan nama Tuhan. Dengan kita belajar di sini bersama-sama mengerti apa firman Tuhan, maka kita bisa menyebarkannya dengan baik dan benar kepada rekan-rekan kita di lingkungan. Kira-kira itu untuk refleksi. Apakah ada pertanyaan tadi? Saya mau bertanya, Mbak Ati. Monggo, Mbak Eli. Pada dasarnya intinya adalah apa yang disampaikan di sini ini adalah usulan. Jadi kita di setiap lingkungan masing-masing dengan keperluan, dengan komunitas yang beraneka itu tadi. Jadi kita menyesuaikan bagaimana caranya tahu bahwa Roh Kudus ini adalah Kristus sendiri, begitu. Itu yang penting tersampaikan, begitu ya Mbak Ati ya? Betul. Pakai bahan apa, pakai cara gimana, itu dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ati. Jadi nggak harus plek bahan yang ini saya harus pakai begitu ya? Tidak. Ini hanya untuk menjelaskan ke rekan-rekan saat ini. Baik. Terima kasih Mbak Ati. Sama-sama. Terima kasih Mbak Eli. Monggo Bapak Ibu yang lain. Saya tambahkan sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi memang untuk setiap pertemuan di lingkungan itu sebetulnya kekuatan dari pertemuan di lingkungan, apakah itu dalam pendalaman iman atau dalam pembahasan kitab suci gitu ya, gokil gitu ya, itu adalah sebetulnya yang pertama-tama adalah kesaksian. Jadi kesaksian iman ya, akan apa yang sudah dialami sendiri gitu ya, dan kemudian direfleksikan dengan sabda-sabda Tuhan. Jadi memang setiap orang bisa berbeda-beda. Jadi dalam materi ini memang bisa dibikin kompak atau sederhana, nanti bisa disesuaikan sendiri Bapak Ibu. Jadi yang beberapa kali saya sampaikan bahwa dalam pertemuan di lingkungan tidak harus semua materi itu disampaikan, tapi dalam mungkin tadi seperti disampaikan juga oleh Mas Egi, nanti mungkin bisa ini sebisa mungkin di sini di fasilitator dibikin lengkap dulu, nanti di lingkungan bisa disesuaikan dengan kondisi warga seperti apa, itu yang lebih mengetahui adalah Bapak Ibu sendiri ya, yang ada sebagai fasilitator di lingkungan gitu ya. Sebetulnya sangat relevan dengan seperti yang kita pada ketika bacaan pada hari ini ya, hari Minggu ya, di mana setelah Roh Kudus hingga pada masing-masing para rasul itu, mereka bisa
berbicara dengan bahasa yang lain. Bahasa lain itu adalah bahasa yang seperti bisa diterima oleh orang-orang yang ada di situ. Jadi kita pun seperti itu ya. Jadi dari sederhananya sih seperti itu ya, sederhananya. Jadi kitab suci bisa mengajarkan banyak hal, tapi kemudian kitalah dari kesaksian iman, dari pengalaman, dari apa yang biasa kita sampaikan dengan oleh warga, dari apa yang dialami sendiri, itu akan lebih mudah dicerna, lebih mudah diterima. Itu juga merupakan manifestasi dari bahasa yang lain dalam situasi yang sekarang ini, situasi yang sehari-hari ya. Jadi kita bisa mengerti dengan, oh itu disampaikan, kita bisa mengerti dengan bahasa yang lebih sederhana. Saya rasa sih seperti itu. Itu tambahan saja sedikit dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Wawan. Oh ya, mungkin ada tambahan juga untuk yang nomor 2, untuk apakah kita sudah menjadi pelaku dan saksi nyata kebenaran Kristus, kita juga bisa melihat apakah tindakan-tindakan yang kita lakukan yang sederhana-sederhana dalam sehari-hari, selama itu dapat kita lihat sebagai buah-buah yang dipandu oleh Roh Kudus. Misalkan kita mendoakan hal kecil, mendoakan orang lain, atau membantu hal-hal yang sepele-pele, membantu misalkan sama asisten rumah tangga kita membantu yang tampaknya juga kok kerepotan, kita bantu. Itu kan hal sepele, tapi itu adalah suatu hal yang baik yang membawa kebahagiaan bagi orang lain, dan tentunya itu khususnya untuk orang kecil ya, kita membantu orang kecil, nah itu kan suatu hal yang baik. Kira-kira begitu. Ada lagi mungkin tambahan atau contoh, masukan atau apa, silakan. Boleh nambah? Oh, monggo Pak. Terima kasih. Saya mau menanggapi materi refleksi itu, jadi tidak membahas teknis lagi. Jadi, iya, itu ini yang ya, kan ada pertanyaan, apakah kita mau membuka hati kita agar Roh Kristus dapat menuntun pada kebenaran sejati dalam dunia yang sekarang diliputi oleh kebenaran-kebenaran palsu. Jadi kalau saya jawab ya, iya, artinya saya mau membuka hati. Nah, kapan saya terbuka hati untuk Roh Kristus itu? Ya, ketika hati saya tergugah untuk berdoa, hati saya tergugah untuk membaca firman Tuhan, hati saya tergugah untuk mendengarkan sabda Tuhan, untuk beribadat, untuk kegiatan-kegiatan lingkungan, ya termasuk pendalaman P ini. Nah, itulah menurut saya itu adalah tandanya bahwa kita terbuka dengan Roh Kristus, dengan Roh Kudus itu. Ini. Nah, ya, ketika kita terbuka dengan hadirnya Roh Kristus atau Roh Kudus, nah, tentu kita akan membuahkan ya buah-buah yang baik, hasil-hasil yang baik, yaitu dengan melaksanakan ajaran-ajaran atau nilai-nilai Kristiani yang sifatnya universal. Dalam hal ini nilai-nilai Kristiani ya intinya adalah kasih. Intinya adalah kasih. Bahkan pada tadi semua makhluk, ditambah semua makhluk Pak. Ya, dari nilai-nilai Kristiani tadi, ya, saya kira kita sudah melaksanakan juga. Kita
terbuka dengan Roh Kristus itu. Nah, dalam hal ini kalau ada di situ ditulis kebenaran-kebenaran yang palsu itu yang kayak apa? Saya juga bertanya, tapi saya pikir apakah yang dimaksud kebenaran palsu ini adalah apa? Ya istilahnya kemunafikan, ya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, dalam arti kita melakukan sesuatu hanya karena untuk dipuji orang, untuk dibanggakan orang atau untuk kesombongan saja. Ini menurut pemahaman saya itulah kebenaran yang palsu. Artinya apa yang kadang-kadang tidak sinkron antara mulut dan hati. Apa yang kita katakan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan atau dengan hati kita. Nah, ini juga kadang-kadang secara tidak sengaja juga terjadi pada diri kita. Misalnya di waktu kita berdoa Bapa kami secara hafalan. Tetapi ketika kita mengucapkan doa Bapa kami yang hafalan tadi, ternyata pikiran kita bukan itu, tapi pikiran kita melayang-layang ke yang lain. Yang itu Pak, bercantayangan. Nah, itulah yang saya katakan tidak sinkron antara mulut dan hati tadi. Nah, ini saya kira ya ini termasuk juga kebenaran kebenaran palsu itu. Nah untuk itu ya memang kadang-kadang memang saya sendiri mengalami itu. Artinya apalagi ya doa-doa hafalan itu, ketika kita berdoa ternyata pikiran kita memikirkan apa yang akan besok saya kerjakan dan sebagainya. Tapi ketika kita menyadari bahwa ternyata aku ini menyimpang, aku ini berkomunikasi dengan Tuhan, tapi yang kita pikirkan ternyata yang lain. Ini kan komunikasi rohani, jadi ternyata rohani kita yang lain. Jadi ketika kita menyadari, kita harus segera berbalik lagi, fokus mengarahkan diri kepada Tuhan. Nah, inilah kita kembali membuka diri kepada Roh Kristus tadi. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, apakah kita sudah menjadi pelaku-pelaku saksi dan saksi nyata kebenaran Kristus? Saya juga bisa jawab bahwa itu saya kira juga bisa iya kita jawab. Artinya bahwa kapan kita menjadi saksi Kristus itu? Ya ketika kita melakukan nilai-nilai Kristiani tadi, yang intinya adalah kasih tadi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu melayani, bukannya dilayani. Kasih itu pasti mengampuni dan sebagainya. Bahkan saya baru dapat postingan tentang pesan Paus Fransiskus yang ditanya oleh umatnya, bisakah aku menjadi orang kudus? Nah, Bapak Paus menjawab, ya bisa. Nah, caranya bagaimana? Apakah saya harus berdoa sepanjang hari? No, kata Bapak Paus. Bukan begitu. Tapi kerjakanlah, laksanakanlah peran Anda sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh rasa dedikasi dan sebagainya. Yang ibu rumah tangga ya merawat anak-anaknya dengan baik, mengatur rumah tangga dengan baik. Yang seorang pedagang ya jangan mengambil keuntungan yang di luar kewajaran meskipun itu sebenarnya bisa dan sebagainya. Nah, itu ternyata pesan si Paus ini, kita bisa menjadi orang itu dengan melakukan hal-hal yang sederhana saja. Nah, kita sudah menjadi saksi Kristus. Nah, dalam hal ini sebenarnya kita bisa menjadi saksi Kristus, cuman kadar kita satu sama lain yang berbeda-beda ya. Nah, artinya kadarnya kayaknya misalnya orang-orang kudus pada zaman dahulu, apalagi yang menjadi martir itu mungkin kadar saksi Kristusnya itu sudah 95% atau 99%. Tapi kalau saya mungkin baru bisa melakukan mungkin antara 5% sampai 10% atau sampai 15% dan sebagainya. Inilah bedanya. Tapi marilah kita tingkatkan kadar saksi Kristus kita masing-masing itu ya dengan meningkatkan perbuatan baik kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melaksanakan peranan kita itu dengan penuh dedikasi, penuh tanggung jawab, penuh disiplin, penuh kejujuran, dan sebagainya. Saya kira itu pemahaman saya dalam hal ini, sharing saya. Tentu saja mungkin ya apa yang menjadi pemahaman saya itu mungkin belum tentu sesuai dengan yang lain. Saya kira itulah sharing ya, bahwa sharing itulah sesuai dengan pemahaman masing-masing. Terima kasih, itu aja.
Terima kasih Pak Waluyo. Pemahamannya sudah inline, sudah ini sesuai dengan tema kita hari ini. Jadi ini bisa disebarluaskan, Pak. Sudah benar. Baik yang itu mengenai kebenaran palsu maupun bagaimana menjadi pelaku maupun saksi nyata. Contohnya juga sudah oke banget. Memang sesuai banget dengan Bapak Paulus tadi. Terima kasih Pak Waluyo. Bapak Ibu yang lain? Ada masukan lagi untuk refleksi ini? Mungkin ada contoh lain yang bisa dibagikan? Masukan Mbak Ati. Ya, silakan Pak Adi. Kita terjebak pada ini, fasilitator adalah tugasnya fasilitator untuk sekaligus menyampaikan, padahal malam ini adalah satu kolaborasi bagus sekali antara Ibu dan Panglima Angkatan Bersenjata, sehingga mana yang fasilitator tidak perlu harus si Mbak Ati. Jadi artinya begini, fasilitator harus itu sebenarnya hanya nyepake, menyediakan ruangan, menyediakan tempat. Nah, yang mau bicara monggo yang bersedia. Nah, kalau dengan lansia ya mungkin dengan gambar-gambar supaya lebih jelas. Jadi lebih mudah menyampaikan, dan di sini kan tidak ada yang wah itu keliru, itu kurang benar, semua kan benar. Akan ditambahkan oleh Pak Indra. Monggo silakan Pak Indra. Terima kasih Pak Abin. Pak Indro. Ya, Ibu Mas Abim, terima kasih. Ya, jadi memang kita ini diberikan banyak wawasan untuk membahas kitab suci ini dari segi sudut pandang manapun. Tapi pada dasarnya bahwa semua yang disampaikan itu tidak ada yang salah. Dan memang persis yang dikatakan baik dari Bu Ati sendiri maupun Pak Waluyo maupun yang lain, memang sebetulnya hari ini sebagai prasarana kita untuk melihat dan bagaimana cara nanti pada waktu kita menyampaikan di dalam lingkungan masing-masing. Mungkin yang disampaikan Mas Abim benar karena situasinya bahwa di lingkungan Veronica ini banyak lansia. Jadi kalau dengan banyak tulisan ini memang agak sangat sulit. Tapi dengan bahasa gambar itu akan menjadi lebih mudah. Begitu. Tapi mungkin dari Mas Eki sendiri, ya artinya menurut saya, ya itulah karena memang mungkin audien yang disampaikan nantinya adalah memang cocok dengan kata-kata ini. Gitu. Jadi pada dasarnya kita sebagai fasilitator ini memang paling tidak memberikan satu arahan kepada warga kita pada saat melakukan refleksi yang dianggap mungkin kurang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, makanya dari dulu saya berharap dengan sangat bahwa pastor mesti harus hadir di sini. Jadi supaya pada saat terjadi beberapa pendapat itu bisa diambil, atau paling tidak bukan salah benar, tetapi diambil masing-masing dari apa yang disampaikan dari fasilitator ini bisa diluruskan atau paling tidak diakomodir segala apa yang disampaikan itu. Karena terus terang ini semua kita masih dalam para pembelajaran. Tapi kita yakini dengan adanya pastor hadir, paling tidak ini sangat membantu kita semua, paling tidak. Begitu, makanya saya sangat berharap sekali bahwa pastor itu harusnya hadir dalam situasi seperti ini. Dan kehadiran pastor di lingkungan dalam Gokil ini sangat-sangat dinantikan karena akan menjadi akan menjadi pertanyaan besar. Kita berbicara tentang masalah kitab suci, tetapi pastor nggak hadir ya, makanya kalau ataupun pastor nggak bisa hadir, yang paling tidak bisa ditunjuklah ya memang yang
pada dasarnya yang punya sesuatu yang di dalam kitab suci ini begitu. Itu aja sih Mas Habib, Bu Ati. Tapi terima kasih malam ini menurut saya membuat kita semua menjadi jelas bagaimana cara menyampaikan nanti kepada warga lingkungan kita masing-masing. Terima kasih. Berkah dalam. Terima kasih Pak Endro. Ini wilayahnya Mas Wawan yang mesti jawab karena setahu saya Mas Wawan tuh juga udah berkali-kali minta ke pastor. Mas Wawan. Ya betul Mbak Ati. Sebetulnya juga malam ini juga saya juga kirimkan linknya juga ke pastor juga sih gitu loh, maksudnya agar aspirasi dari para fasilitator itu bisa sampai gitu ya, mungkin karena memang karena kesibukan ya, mungkin acara yang berbarengan jadi tidak selalu bisa gitu. Memang beberapa kali ada sih yang sudah dikunjungi oleh pastor tapi belum merata untuk sementara ini. Seperti itu. Sebetulnya gini, Pak Endro, Mas Abim, kalau untuk pertemuan di lingkungan itu sebetulnya mungkin baik kalau ada pastor gitu, tapi meskipun tidak ada pastor itu sebetulnya juga bisa berjalan gitu. Kita nggak usah terlalu takut dengan wah ini nanti kalau salah seperti apa gitu. Justru sebetulnya ketakutan-ketakutan seperti itu yang bisa menghambat kita untuk lebih leluasa untuk men-sharingkan apa yang barangkali kita terima, kita alami gitu ya. Kita seperti pada pertemuan-pertemuan kita selalu awali dengan doa. Kita selalu minta kehadiran Roh Tuhan untuk membimbing kita. Kemudian sebetulnya kita juga sudah punya guideline ya dari apa yang sudah disampaikan dari KKS KAJ seperti yang sudah kita sampaikan di awal sebelum pertemuan, selalu kita sampaikan setiap bulan. Jadi selama itu sudah sangat yang kita bagikan dalam bentuk PDF yang dari KAJ itu sudah sangat saya rasa sudah sangat sederhana dan seharusnya bisa dipahami gitu. Dan kemudian konteks dengan refleksinya juga biasanya sih sangat relevan dengan keadaan di lingkungan-lingkungan ya, dengan warga. Penjelasan-penjelasan yang yang kita bisa tambahkan pada saat sosialisasi seperti tadi disampaikan Mas Egi itu sebagai suatu pendukung ya, sebagai pendukung. Jadi kita akan lebih ini jadi tidak langsung ke situ, ini arahnya dari sini gitu ya. Mungkin bagi kita yang memang bisa menerima, bisa menangkap, itu akan sangat baik informasi-informasi seperti itu. Tetapi kalau misalnya dipandang mungkin terlalu berat, nggak apa-apa. Jadi nggak perlu disampaikan secara lengkap juga dengan yang seperti tadi disampaikan Pak Waluyo ya. Jadi dari yang PDF itu saja juga nggak apa-apa gitu. Tadi saya sampaikan juga bahwa kekuatan dari pertemuan di lingkungan adalah kesaksian iman. Jadi dari pengalaman biasanya justru kalau kemarin-kemarin kan wah ini gimana ya mau menyelenggarakan gokil di lingkungan itu sudah sepuh-sepuh. Justru sebetulnya dengan orang yang sudah sepuh-sepuh itu pengalamannya udah banyak loh. Sebetulnya itu suatu sisi positif juga ya. Udah banyak yang dialami, kemudian dari situ bagaimana dia mendapatkan suatu pertolongan dari Tuhan dalam suatu permasalahan. Ya kan berbeda kalau orang masih muda dengan yang sudah tua kan lebih banyak cerita yang bisa diceritakan. Nah itu semua kemudian kita refleksikan dengan bacaan-bacaan yang ada dalam kitab suci.
kita refleksikan. Jadi, oh keadaan ini saya sudah pernah mengalami dan disinilah pertolongan Tuhan ada di sini. Itu akan menjadikan pertemuan di lingkungan menjadi lebih hidup ya. Karena oh saya ngalami gitu loh. Kemudian yang lain juga, oh ini saya juga ngalami gitu. Kalau kemudian kita tanya, loh ini kaitannya apa dengan kitab suci? Nah, nanti kita memang refleksikan dengan bacaan kitab suci atau dengan tema yang sedang atau kita bahas gitu ya. Kalau kemudian nanti, wah ini kok ternyata agak meleset dari tema, nggak apa-apa Bapak Ibu, jangan terlalu khawatir, wah ini temanya seperti ini tapi yang dibicarakan agak meleset, nggak apa-apa. Jadi dari situ nanti pasti akan ada buah-buah dari apa yang kita sharingkan, dari apa yang kesaksian iman dari masing-masing warga. Jadi kita buat pertemuan di lingkungan menjadi sesuatu jangan dibikin susah gitu ya, dibikin santai, dibikin enjoy aja lah gitu, nggak perlu terlalu takut salah seperti itu, nggak perlu. Dari situ nanti akan berkembang kok gitu ya. Jadi dari kesaksian iman itu nanti akan berkembang. Ya syukur-syukur kalau memang bisa sesuai tadi seperti yang Pak Waluyo tadi sih sangat sesuai ya. Jadi bagaimana memberikan apa tadi ya, sebagai pelaku dan saksi kan. Itu dari bagaimana kita bertindak, dari apa yang kita ceritakan. Barangkali cuma cerita sederhana, tapi itu melibatkan bagaimana menceritakan bahwa bagaimana kita melibatkan Tuhan dan akhirnya ada dalam suatu jalan keluar di situ. Saya rasa seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi saya tetap akan mengupayakan kalau bisa memang untuk kehadiran pastor ada. Tapi seandainya pun itu tidak memungkinkan, Bapak Ibu tetap bisa artinya memang pertemuan-pertemuan ini diset sebetulnya tanpa kehadiran pastor pun akan bisa berjalan. Mas Wawan, Andi, Mas Wawan, saya mau usul lagi. Mas Wawan. Bentar, Mas Abim. Tunggu Mas Abim, aku dulu mau ngomong. Aduh, nggak bisa dong. Halo. Orang saya dulu yang ngomong kok. Dari tadi Mas Abim doang yang ngomong. Aduh. Bisa bicara sebentar nggak? Bisa. Monggo, silakan. Ini bukan punyanya beberapa orang saja, tapi kita semua. Singkat saja. Iya, Mas Andi. Tempo hari pada waktu visitasi KAJ, Mas Wawan sudah begitu panjang lebar kegiatan ini. Gokil dan fasilitator. Dan di situ ada pastor. Tentunya pastor akan merasa nggak enak ya, Mas Wawan ya. Kalau misalkan kegiatan yang sudah dibangun oleh Mas Wawan dan tim ini tidak didukung sepenuhnya oleh paroki. Dukungan ini bukan cuma sekedar retorika, tapi juga harus ada pengejawantahannya. Artinya apa? Dukungan paling tidak pada saat pertemuan seperti sekarang ini, mereka bisa hadir. Jadi mereka juga bisa mendengar. Tadi yang Mas Wawan bilang, mereka bisa mendengar keluhan yang ada atau masukan yang membangun dari para fasilitator ini, gitu Mas Wawan. Jadi untuk bulan depan, saya sih mengharapkan kalau ada satu pastor yang bisa hadir. Jadi itu it's a must, jadi harus, bukan lagi cuma sekedar janji, tapi harus dihadirkan dalam rapat fasilitator seperti malam hari ini. Itu aja Mas Wawan, terima kasih. Ya, semoga. Terima kasih Mas Andi masukannya. Baik, Mas Wawan. Iya, Mas Andi. Ya, ini juga bukan domainnya Mas Andi juga. Saya mengomentari apa yang dikatakan Mas Andi, bahwa
tadi saya merujuk kata Mas Wawan soal ketakutan. Loh, kami itu bukan ketakutan, malah keberanian. Nah, kalau keberanian kebablasan piye? Nah, apa yang dikatakan Mas Andi bahwa kehadiran pastor sebagai seorang gembala itu harus benar, harus Mas itu tadi. Kenapa? Ini bukan tanggung jawabnya Mas Wawan. Ini tanggung jawabnya gembala. Supaya apa? Supaya cempe-cempe itu tidak kemana-mana. Nah, kalau itu terus dibiarkan, akhirnya apa? Seperti sekarang, kalau melebar sedikit saja, soal kehadiran prodiakon hadir di dalam pemakaman. Pemakaman. Terus sampai kemana pemberian Maha Kudus juga prodiakon. Kehadiran seorang gembala atau pastor dalam hal ini akan membuat sebuah kelegaan di dalam hati umat karena mereka hadir di dalam nyata, bukan virtual atau apapun. Terlepas dia benar apa enggak, tapi dengan jubahnya itu kita masih melihat bahwa ini menjadi ayem. Jadi apa yang dikatakan Mas itu ya seharusnya seperti itu. Jadi kita tidak justru takut, malah nanti menjaga supaya tidak kebablasan. Kita berani banget itu. Ngomong ngawur aja berani kok. Nah kan supaya tidak seperti itu gitu loh. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Mas Abim. Terima kasih Mas Adin. Mas Wawan mau usul. Ini kan kita kan direkam nih Mas. Ya. Rekamannya kasih ke Romo. Kan supaya Romo tahu bahwa memang kerinduannya umat itu seperti ini. Jadi tidak hanya 1-2 orang, tapi semua mengharapkan. Jadi ini ada Mas Pak Boni, monggo. Ya, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari terkasih. Salam Mas Boni. Ini ramai sekali ya, luar biasa. Mbak Ati, boleh kita kembali ke screen yang sebelumnya Mbak Ati, yang ada beberapa pertanyaan itu Mbak Ati. Beberapa pertanyaan yang ada 6 atau berapa tuh yang Oh, itu cuma untuk membantu ini. Itu cuma untuk membantu ini kok Mas. Apa itu? Ayat 16 itu dari situ muncul kata yang coba Egi bisa back ke share screen yang tadi Egi. Iya. Yes, baik. Ini ya Mas. Ya. Bapak Ibu, saya cuma mau bicara yang pertama gini, biar bagaimanapun pastor tetap manusia dan dia mesti melayani semua umat gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita masih bisa dapat perhatian dari pastor dalam hal ini, bisa dikasih waktu dan kesempatan beliau ada di tempat kita, bantu kita. Jadi kita boleh berharap tapi jangan berharap terlalu banyak, nah karena setiap kita pulang dari misa, kata-katanya, pergilah kamu diutus, gitu. Katanya pastor dan utus kita, gitu. Nah, kemudian yang kedua, suara saya masih jelas ya? Jelas. Ya, terus yang kedua, saya tuh udah berpikir ini teman-teman ini mempersiapkan luar biasa banget. Kalau saya baca dari pertanyaan-pertanyaan itu, mengapa Yesus mengatakan kata perpisahan, Yesus mau pergi kemana, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ati, Mas Egi ya tadi ya. Nah itu sudah dijelaskan secara satu persatu gitu ya. Maksudnya itu bekalnya kita justru bukan untuk bekalnya umat. Artinya supaya kita fasilitator ini bahkan kalau menurut saya udah kelebihan ilmu nih, kita dikasih ilmu ini nih, sehingga kita tahu oh jadi ayat itu tuh berbicara tentang apa, oh ayat ini tuh berbicara tentang itu, oh ayat ini tuh wah ini saya terima kasih banget nih. Kalau saya sih dengan diberikan pengetahuan ini lebih pede gitu ya, saya jadi lebih pede. Artinya setidaknya saya bisa membantu umat dengan cara dibalik. Ya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, setelah membaca ayat ini ada
ada rasa apa, ada pemikiran apa. Nah, justru dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tadi Mbak Ati membantu kita semua fasilitator supaya kita juga bisa membantu umat yang hadir, kira-kira gitu. Jadi saya sih merasa bahwa ini sudah cukup gitu loh. Dan kita memang fasilitas, kalau menurut saya kita ini fasilitator tidak diharapkan jadi bisa segalanya. Tetapi justru kita bisa menggali setelah umat itu membaca kitab suci ini, seberapa dalamkah semua firman dan ayat ini menyentuh mereka. Justru kita kalau bisa menggalinya. Jangan kita berpikir bahwa kita mampu menjelaskan semua, tapi kalau ada yang tersentuh, malah kita pasti ikutan happy. Gitu ya. Terus yang ketiga, terakhir waktu sebelum ini, kita tuh gokil yang bulan Mei, kalau nggak salah itu dipanggil untuk kehidupan kekal. Bapak Ibu, ketika saya mengikuti pertemuan seperti ini di minggu lalu, saya pun bingung. Ini kontennya, isinya itu sangat dalam, sangat luar biasa dalam. Saya pun nggak bisa, susah sekali buat menggapainya gitu, walaupun sudah dijelaskan. Akhirnya saya cuma ngambil satu ayat. Saya minta maaf kepada Mas Wawan. Mas Wawan kebetulan hadir di lingkungan kita. Pada saat itu dari seluruh ayat yang ada, saya cuma ambil satu ayat. Jadi saya minta maaf ya Mas Wawan, ya cuma ambil satu ayat. Gitu. Nah, boleh kok Mas Doni. Untungnya ada Mas Wawan gitu. Jadi memberikan pencerahan kepada saya gitu kan. Jadi tiba-tiba bisa dapat ide ini, ide itu gitu ya, akibat pencerahan Mas Wawan mungkin ya. Mungkin Mas Wawan dari belakang lagi tumpang tangan kali. Jadi waktu itu justru banyak sekali dari teman-teman maksudnya dari peserta yang hadir pada saat itu ikut membaca kitab suci, ikut memberikan ikut serta dalam membaca ayat-ayat, ikut memberikan ayat-ayat juga buat dibacakan gitu. Jadi mereka malah punya beberapa masukan, beberapa ide yang memang bisa disampaikan kepada kita. Jadi sebenarnya malah saya cuma memancing saja mereka untuk bicara gitu jadinya. Jadi saya berpikir benar kata Pak Waluyo tadi, memang kita bisa saja kebablasan gitu ya. Takutnya saking kita terlalu pedenya ya Pak Waluyo ya. Tapi justru saat ini saya terima kasihnya sudah dibekali ilmu, dan yang kedua mungkin buat saya, ini mungkin buat saya ya, mudah-mudahan Bapak Ibu dan lainnya monggo silahkan bagaimana caranya, tapi buat saya tidak mau terjebak pada terlalu banyak menjelaskan, seakan-akan saya tahu segalanya dan saya pengen mengerti segalanya. Jadi apa yang dijelaskan di sini yang akan saya bawa lagi besok ke umat. Udah sesimpel itu saja kalau saya. Jadi jadi saya terima kasih malam hari ini sudah dapat ilmu ini justru gitu yang bisa saya bawa besok ke teman-teman di lingkungan. Kira-kira gitu sih. Terima kasih Mas, Mbak. Ya, terima kasih Mas Doni sharingnya. Ya, jadi Mas Buni mah kreatif ya, Mas Buni kreatif, jadi bikin dengan cara yang diambil sebagian kemudian dijabarkan dengan perikop-perikop yang berkaitan. Boleh Bapak Ibu, jadi tidak perlu harus terpaku dengan apa yang dijadikan panduan. Tapi kalau mau pakai yang panduan juga nggak apa-apa ya. Jadi kita bebas aja. Jadi bagaimana yang pertama adalah yang fasilitator mempunyai kekasan masing-masing untuk menyampaikan kepada warga. Nah, terus kemudian yang kedua, fasilitator nanti bisa melihat dari warga itu kemampuannya seperti apa, kira-kira yang bisa diterima itu yang seperti apa, yang bisa dikunyah oleh audiens itu yang seperti apa. Nah, itu yang disampaikan. Kita tidak perlu memaksakan materi itu harus masuk semua, nggak perlu seperti itu. Jadi disesuaikan saja ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan Mbak Ati kalau ada lagi.
Oke, terima kasih. Terima kasih sekali untuk Mas Boni untuk masukan dan semangatnya. Ini kalau kita udah malam, kita mungkin lanjut ya, terus nggak usah pakai doa umat, kita langsung doa Bapak kami aja mungkin ya, supaya mempersingkat waktu. Sebelumnya, Gi, sebelumnya. Kita langsung doa Bapa kami aja. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga kepada kami Engkau telah mengutus roh kebenaran. Kepadamu kami mohon curahkan Roh Kudus untuk memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran iman, karena hanya Allah saja yang dapat menjadi penopang dan penjamin kehidupan kami, terutama untuk selalu berada dalam kebenaran dengan memiliki cara hidup yang benar. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Semoga Tuhan selalu beserta kita. Semoga kita semua yang ada dari keluarga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Hidupin biar fotonya berterang. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian pertemuan dua kitab suci lingkungan di bulan Juni sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam jalan salib Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Next. Lagu penutup. Ya, lagu penutup. Bapak Ibu jangan live dulu ya, nanti kita foto dulu ya. Oh ya, sebagai bukti kesalahan ya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Nah, dipasang ke dalam. Pasang. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada teman-teman. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada malam hari ini. Terima kasih juga buat Mbak Ati dan Kak Egi yang sudah berkolaborasi untuk sosialisasi Gokil pada malam hari ini. Bapak Ibu, mohon kameranya boleh dibuka, kita foto dulu sebentar. Mana yang belum? Indro, Dewi, Werni, Abu Jono,
kita foto dulu sebentar. Hanya ada satu halaman nih. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, udah ada yang lihat. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu. Kalau bulan Mei mungkin banyak kegiatan di gereja dengan rosario, dengan novena. Barangkali ada yang terlewatkan untuk gokil bulan Mei, nggak masalah. Tapi kita semua berharap bahwa nanti untuk bulan Juni semua lingkungan kita harapkan bisa berpartisipasi dalam gokil ya bulan Juni ya. Jadi nanti kita ramaikan juga di grup. Kalau misalnya ini saya kurang orang, diposting aja di grup, nanti biasanya dari grup ada yang ikut juga. Kalau saya pas bisa hadir, nanti saya juga akan hadir. Pak Ati atau tim dari tim kita akan juga hadir di sini. Baik, itu saja. Baik, barangkali Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih.